Salam kerahiman. Hari ini pertemuan ke-12 dari tema Aku Haus. Kita mau dengarkan ya percakapan pembicaraan antara Yesus dengan jiwa yang menderita. Bapak Ibu nanti bisa lihat keseluruhannya di nomor 1487. Saya hanya ambil sebagian dari conversation tersebut. Dikatakan oleh Yesus, "Hai jiwa, aku melihat engkau sangat menderita. Dan engkau tidak memiliki bahkan kekuatan untuk bercakap-cakap dengan aku." Yesus melihat jiwa orang yang sangat menderita. Yesus tahu kalau kita menderita itu Yesus tahu. Bahkan dalam hal ini Yesus bilang, kamu itu gak punya kekuatan. Bahkan untuk ngomong sama Yesus aja udah gak punya kekuatan. Betapa orang ini sudah sangat-sangat menderita, putus asa. Maka Yesus katakan, aku sendiri akan berbicara kepadamu, hai jiwa. Lihat ya, betapa Yesus mengasihi kita manusia berdosa. Yesus tahu jiwa itu menderita, penuh dengan dosa. Dia nggak punya kemampuan lagi bahkan untuk bicara pada Yesus, tapi dengan kerendahan hati, dengan kemurahannya, dengan kerahimannya, Yesus katakan, aku sendiri yang akan berbicara kepadamu, hai jiwa. Jadi Yesus berinisiatif. Ini membuktikan Allah yang maha rahim. Allah nggak mau kehilangan jiwa-jiwa, termasuk jiwa-jiwa yang menderita. Meskipun penderitaanmu sangat berat, jangan putus asa atau patah semangat. Tapi katakan kepadaku, anakku, siapa yang telah berani melukai hatimu? Di sini Yesus membuka hatinya. Yesus mau dengar siapa yang melukai hatimu. Jangan putus asa, jangan takut, jangan nyerah, jangan patah semangat. Ayo ceritakan apa penderitaanmu. Ceritakan semuanya pada Yesus. Katakan segala sesuatu kepadaku. Nah, Yesus yang sudah buka hatinya ya. Katakan segala sesuatu kepadaku. Bersikaplah tulus dalam berurusan denganku. Nah, kita sering menderita, berkeluh kesah pada Tuhan, tapi hanya sebatas kita komplain, Tuhan kenapa saya dikasih suami yang seperti ini? Bukan suami yang baik, bukan suami yang memelihara, bukan suami yang menolong, bukan suami yang melindungi, tapi kok dikasih suami seperti ini Tuhan? Yang menyiksa, yang memukul, yang gak kasih uang, yang curiga, yang kita hanya lihat skop itu aja. Tapi di sini Yesus katakan, bersikaplah tulus dalam berurusan denganku. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita harus tulus. Bukan hanya bercerita kejelekan dari suami, tapi juga tulus dalam arti apa yang saya lakukan. Apakah saya sudah melakukan hal yang baik pada suami saya? Apakah saya yang justru menuntut macam-macam? Jadi kalau bercerita pada Tuhan, Yesus katakan, ceritalah dengan jujur, dengan tulus. Jangan hanya dari satu sisi saja. Ada ya cerita si istri ini, dia merasa dia dibenci sama suaminya. Saya ngobrol sama suaminya, dia bilang, aduh Bu Esther, kalau Ibu Esther tahu, saya tuh punya ketakutan pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau saya pulang ke rumah, istri saya tuh langsung nyerocos dari A sampai Z. Saya pulang ke rumah, saya mau istirahat, bukannya bisa istirahat, tapi selalu mendengar komplain dari istri. Nanti tetangganya beginilah, nanti tukang sayur beginilah, nanti pembantunya beginilah, nanti mertuanya beginilah, nanti anak-anaknya beginilah. Saya nggak bisa tenang di rumah, saya nggak bisa tenang. Jadi akibatnya, saya diam, saya berusaha cari sampingan, cari kerjaan, pulang malam. Tujuannya supaya saya nggak dengar si istri komplain. Tapi si istri melihatnya, suami saya sudah nggak setia,
udah gajinya kecil, nggak setor semua, mungkin dikasih ke perempuan lain. Jadi kita bisa bercerita keluh kesah ke Tuhan tentang kesusahan kita, tapi Yesus minta kita jujur, tulus, bukan hanya semata-mata menyalahkan pasangan hidup kita. Beberkanlah semua luka hatimu. Yesus terbuka ya. Yesus bilang, ceritakan dengan tulus semuanya dan beberkan semua luka hatimu. Keluarkan. Bukan tujuannya untuk cari pembelaan. Saya benar, dia salah. Tapi buka semuanya. Dibuka semuanya. Beberkan, Yesus katakan. Aku akan menyembuhkannya. Jadi Yesus mau menyembuhkan jiwa yang menderita tersebut. Dan penderitaanmu akan menjadi sumber kesucian bagimu. Kalau kita menderita, Yesus katakan, melalui penderitaanmu engkau akan menjadi semakin hari semakin suci. Tapi tadi syaratnya ya, ceritakan dengan tulus apapun kepada Tuhan, dengan jujur. Nah, Yesus berkata itu tadi kepada jiwa yang menderita. Jadi buat kita-kita yang menderita, jangan takut. Curahkan, ceritakan semuanya pada Tuhan. Itu ada di 1487 ya. Nah sekarang juga sama percakapan Yesus dengan pendosa. Ada di 1728. Yesus katakan seperti ini. Tulislah, aku adalah Tritunggal yang kudus. Dan aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Yesus itu suci. Jadi dia pasti nggak bisa bersatu dengan dosa. Yang sekecil apapun. Sehingga Yesus katakan, aku paling benci dengan dosa sekecil apapun. Aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Yesus ingin mengasihi kita. Tapi dia nggak bisa mengasihi kita karena jiwa itu ternoda oleh dosa. Tapi Yesus katakan ketika ia menyesal, kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Jadi buat kita yang berdosa, Yesus rindu untuk menampung kita semua, merangkul, memeluk kita semua, orang-orang yang ada dalam dosa. Tapi dengan dosa sekecil apapun Yesus benci. Dan Yesus tidak bisa mengasihi jiwa yang ternoda oleh dosa. Syaratnya kita menyesal, kita bertobat, kita datang pada Tuhan, maka kemurahanku tidak akan ada batasnya buat orang berdosa tersebut. Kerahimanku merengkuh dan menyelamatkannya. Jadi buat kita manusia berdosa, jangan putus asa, jangan berpikir tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, tapi tangan Tuhan selalu terbuka. Yang perlu kita lakukan adalah menyesal, bertobat, minta ampun dan tidak lakukan lagi. Jadi jiwa-jiwa orang berdosa pun menjadi kerinduan dari Yesus. Yang Yesus katakan, aku haus. Haus akan keselamatan jiwa-jiwa termasuk jiwa-jiwa kita manusia berdosa. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Dan hatiku bersukacita ketika mereka kembali kepadaku. Melalui peristiwa, melalui situasi, melalui kejadian, sebetulnya dikatakan Yesus memburu orang-orang berdosa itu supaya kembali kepada Tuhan. Tapi sering kan kita nggak mau dengar. Kita bebal, kita nggak peka. Melalui teguran, melalui sapaan teman, melalui peringatan dari orang-orang sekitar kita, kita bebal, kita nggak mau dengar. Padahal Yesus katakan di sini, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Jadi pada waktu kita sedang dalam kedosaan, Yesus pun tetap peduli pada kita. Dia ingin kembali merangkul, dia haus akan jiwa-jiwa tersebut untuk kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu kita kembali kepadanya, dikatakan oleh Yesus, hatiku bersukacita.
aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepadaku. Kalau kita berdosa, sebetulnya kita sedang menyuap sesuatu yang pahit pada Tuhan. Tapi itu semua Yesus lupakan kalau orang berdosa ini kembali kepada Yesus. Dan aku bersuka cita ketika mereka kembali. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang berdosa datang minta ampun, minta maaf, apa reaksi kita? Ampuni dia? Atau malah menghakimi? Atau menolak? Mari kita juga belajar pada Yesus. Kita pun haus akan pertobatan dari orang-orang yang bersalah. Supaya mereka tahu salah, sadar, menyesal, enggak melakukannya lagi, dan kita rangkul mereka. Kita terima mereka. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus ya. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa tidak seorang pun akan lolos dari tanganku. Jadi kalau orang-orang berdosa itu tetap hidup dalam kedosaan mereka, maka dia tidak akan lolos dari tangan Tuhan. Kalau mereka lari dari hatiku yang maha rahim, maka mereka akan jatuh ke dalam tanganku yang adil. Yesus memberikan tangan yang maha rahim. Tapi kalau mereka enggak memanfaatkan tangan ini, mereka melarikan diri dari kerahimanku, maka segala sesuatunya akan jatuh ke tanganku yang adil. Akan diadili. Berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan kerahiman. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa aku selalu menantikan mereka. Aku selalu menantikan mereka. Begitu pula dengan kita terhadap orang-orang yang bersalah pada kita. Aku selalu menantikan mereka kembali. Bukan menghindar, bukan menjauhkan diri, bukan membuang, menolak ya, tapi mari kita juga bersikap seperti Yesus, menantikan mereka. Bahwa dengan penuh perhatian aku mendengarkan denyut jantung mereka. Kapan ia akan berdenyut bagiku? Yesus menanti-nantikan denyut dari orang-orang berdosa itu, kapan mereka berdenyut buat Tuhan. Kapan fokus mereka kepada Tuhan. Yesus nantikan hal tersebut. Sama seperti cerita ayah yang baik hati ya, cerita anak sulung, anak bungsu. Si bapak nggak tahu kapan anak itu pulang. Tapi begitu dia melihat dari kejauhan anaknya pulang, dia berlari-lari menyambut anak tersebut. Apakah dia tahu anaknya pulang? Nggak tahu. Tapi karena kasihnya, karena perhatiannya, dia selalu berharap memperhatikan kedatangan anaknya. Berharap anaknya pulang. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku menantikan kapan akan berdenyut. Jantungnya kapan akan berdenyut bagiku. Lebih lanjut ya, Yesus bilang, tulislah bahwa aku sedang berbicara kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang berdosa lewat ada beberapa cara ya yang Yesus lakukan berbicara kepada orang berdosa lewat beberapa hal di bawah ini. 1. Kegelisahan hati nurani mereka. Orang yang berdosa, orang yang mencuri, orang yang membunuh, pasti jiwanya nggak merasa damai. Pasti takut ketahuan, takut berdosa, takut dihukum, takut nanti dibalas ya. Ada dendam dari keluarganya yang dirugikan, yang dibunuh. Pasti ada ketakutan. Nah, di sini Yesus katakan melalui kegelisahan hati nurani mereka. Nggak bakalan tenang, akan selalu gelisah. Kedua, melalui kegagalan. Sudah merencanakan sedemikian rupa, harusnya nggak ketahuan. Contoh lah ya, sekarang cerita yang korupsi. Banyak kan yang korupsi. Apakah dia main sendiri? Menurut saya nggak. Pasti dia sudah setel ya, sudah di-set. Bagaimana triknya, bagaimana caranya, gimana alurnya supaya nggak ketahuan.
Tapi Yesus katakan, aku berbicara mereka lewat kegagalan. Sepintar apapun kreasi mereka, suatu hari ketahuan juga. Lanjut, melalui penderitaan. Yesus juga bisa berbicara mereka lewat penderitaan. Lewat badai, topan, halilintar, itu yang Yesus katakan. Juga bisa melalui suara gereja. Mendengarkan firman Tuhan, merasa tertegur. Ya Tuhan, saya salah. Nah, disitulah beberapa cara yang Yesus lakukan memburu mereka di jalan mereka. Berbicara melalui beberapa hal tadi ya. Dan kalau mereka menyia-nyiakan semua rahmatku, Yesus sudah berusaha datang, mendekati. Tapi kalau mereka menyia-nyiakan rahmatku, aku akan murka terhadap mereka. Sambil meninggalkan mereka sendirian dan memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Mau korupsi. Yesus tegur melalui hati nuraninya. Misalnya ya, jangan korupsi. Itu uang bansos. Itu uang untuk menolong rakyat miskin. Betapa banyak yang mati karena bukan COVID, tapi karena nggak punya makanan untuk makan. Dia mati kelaparan. Jangan korupsi. Ada teguran dalam hati. Ada kegelisahan. Tapi kalau mereka menyia-nyiakan rahmatku, maka aku akan meninggalkan mereka sendirian. Ya sudahlah. Apa yang kamu mau lakukan? Biarin. Akan memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Bisa korupsi, bisa dapat uang banyak. Ya sudah, Tuhan tinggalin, biar dia sendirian. Tapi selalu ingat, setiap perbuatan, baik, buruk, jahat, pasti ketahuan. Dan sudah terbukti juga, melalui banyak cerita kita tahu, orang-orang yang korupsi pasti ketahuan. Ada yang lapor, ada yang secara tidak terduga, tapi pasti ketahuan. Ini mengenai apa yang kita tahu dari Tuhan Yesus ya. Jadi orang-orang yang menderita, jiwa-jiwa yang berdosa, Yesus pun haus akan jiwa-jiwa mereka. Yesus pun ingin memberi penghiburan. Yesus pun ingin menyadarkan mereka bahwa aku mengasihi engkau. Bertobatlah, menyesallah. Dan Yesus bekerja dengan berbagai cara. Mari kita menjadi lebih peka. Apakah kita termasuk jiwa-jiwa yang Yesus sedang buru di jalan kita masing-masing? Bukan karena Yesus tidak sayang, tapi justru Yesus mengasihi kita. Itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Salam kerahiman.